Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun 2022 ini. Di sini tentu kita akan memberikan informasi terbaru ya. Di sini ada pengumuman penting ya dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Tentunya ini bagi pelamar P3K tahun 2022. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa di sini ada pengumuman terbarunya ya, sehingga informasi sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada pengumuman apa ya dari PKN. Tentunya teman-teman silahkan simak informasi ini sampai dengan selesai biar teman-teman tidak salah paham. Oke, sebelumnya kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, kita mulai teman-teman. Di sini ada informasi apa sih sebenarnya dari BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama teman-teman ya, informasi ini kita ambil resmi ya dari website resminya BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini teman-teman ada informasi ya. Nah, informasi ini diluncurkan ya tanggal 17 November 2022. Ini terkait dengan siaran pers ya. Di sini terkait dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan tahun 2022. Jadi ini untuk P3K yang nakes teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman-teman ya, kalau kita melihat di sini ada penyesuaian jadwal, yang mana kalau kita lihat di sini ada perubahan ya untuk pendaftaran seleksi di tanggal 3 sampai dengan tanggal 22 November 2022. Nah, sebelumnya teman-teman kita flashback sebentar ya, mungkin dari tenaga nakes ya, atau tenaga kesehatan. Mungkin kemarin yang setelah cek di SSCSN ya, ketika dia melakukan login ya, mungkin salah satu penyebabnya ada perubahan jadwal yang mungkin dikarenakan ini ya. Jadi ketika teman-teman itu memilih jenis seleksi ya, di sini ada informasi terkait dengan data Anda ini tidak termasuk pada data SIS-DMK ya, yang mungkin yang seharusnya ya tenaga nakes ini dia sudah masuk di data SIS-DMK, tetapi mungkin ya karena ada sesuatu hal yang mungkin datanya belum masuk ya, mungkin terjadi server ataupun seperti lain-lainnya ya. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin sudah mengecek ya di portal pengecekan status P3K ya, ketika memasukkan nik ya seharusnya terdaftar seperti ini, tetapi mungkin munculnya seperti ini ya, dia belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nah, mungkin salah satu penyebabnya ya, sehingga kemarin ya, sehingga kemarin ada informasi ya, ini terkait dengan pemutakhiran data untuk tenaga kesehatan non ASN di tahap 2 untuk pengadaan P3K tahun 2022. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini memang untuk batas waktu ya pengambilan datanya itu adalah 14 November 2022. Mungkin salah satunya ya, atau penyebab di sini dari Badan Kepegawaian Negara ini melakukan penyesuaian jadwal ya untuk pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022 ini. Nah, memang sebelumnya ya BKN memang sudah mengeluarkan ya terkait dengan jadwal pelaksanaan untuk seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022, yang mana surat ini ya dikeluarkan per 3 November 2022. Nah, perlu teman-teman pahami ya, bahwa untuk sekarang ini sudah tidak berlaku ya, artinya sudah ada jadwal terbaru atau penyesuaian jadwal untuk pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022 ini. Nah, mari kita akan lihat teman-teman ya, sebenarnya ada perubahan apa sehingga teman-teman nanti bisa paham di informasi terbaru ini ya, per 15 November 2022 berdasarkan di di website resminya dari PKN, apa saja yang berubah dari jadwal pelaksanaan untuk P3K nakes khususnya di tahun 2022 ini. Oke, kita cek teman-teman ya. Di sini ada penyesuaian untuk jadwal P3K nakes tahun 2022. Nah, yang pertama ini untuk edaran pertama ya. Jadi untuk jadwal seleksi penerimaan P3K untuk tenaga kesehatan di tahun 2022 ini yang dikeluarkan 3 November 2022 ya. Ini dinyatakan tentunya sudah tidak berlaku ya, dikarenakan sudah ada perubahan ya, yaitu terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022, yang mana surat ini ya tertanggal 15 November 2022. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan tenaga kesehatan ini yang digunakan adalah yang terbaru ini.
Oke, kalau kita cek sekelas teman-teman ya, ini untuk pengumuman seleksi ya. Di sini masih sama ya, pengumuman seleksi ini 3 sampai dengan 17 November 2022. Nah, kalau kita lihat di poin 2 ini untuk pendaftaran seleksi ya. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi untuk pendaftaran seleksi ini yang semula tanggal 3 sampai dengan 18 November. Nah, ini sekarang diperpanjang teman-teman ya. Diperpanjang sampai dengan tanggal 22 November 2022. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan pendaftaran di laman SSJSN, di sini masih ada kesempatan ya sampai dengan tanggal 22 November 2022. Berikutnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Di sini untuk seleksi administrasi, di sini ternyata ada kemunduran ya. Nah, di sini dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 23 November 2022 di sini ya untuk pengumumannya. Pengumuman hasil seleksi administrasi ya, di sini ada 24 sampai dengan 25 November ya. Terus di sini ada masa sanggah ya, di sini ada masa sanggah dan juga jawab sanggah. Di sini tanggal 25 sampai dengan 27, jawab sanggahnya 25 sampai dengan 28. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di sini ada pengumuman sampai tanggal 23 ya. Jadi semua jadwalnya ini mundur teman-teman ya karena ada perubahan atau penyesuaian jadwal. Terus di berikutnya di poin 7 di sini ada penarikan data final ya. Nah, ini penarikan data final. Kalau sebelumnya 25 sampai dengan 26 ya, sekarang jadi tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2022. Yang berikutnya untuk jadwal seleksi kompetensi ya, kalau kita lihat di sini untuk jadwal tesnya ya, untuk seleksi kompetensinya ini yang semula 27 dan 28 ini sekarang berubah menjadi tanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2022. Terus untuk pengumuman daftar ya, tempat waktu untuk seleksinya menjadi 4 sampai dengan 5 Desember 2022. Ini yang sebelumnya ya, di sini untuk pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya ini pelaksanaan seleksi kompetensi di sini menjadi 4 sampai dengan 5 Desember. Oh, sorry, di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Ternyata di sini ada informasinya ya, di sini dari 29.30 menjadi 4 sampai dengan 5 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi ya di sini 1 sampai dengan 15 sekarang berubah menjadi 6 sampai dengan 20 Desember 2022. Terus dan sampai berikutnya teman-teman kalau kita lihat ya di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan. Tetapi kalau di sini tidak ada ya teman-teman ya. Di sini ternyata ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan ya. Kalau kita lihat di sini di poin 2 tidak ada. Terus berikutnya ada pengolahan nilai seleksi kompetensi, ada pengumuman kelulusan ya. Di sini kalau kita lihat pengumuman kelulusan pasca sanggah ya. Di sini ternyata pengumuman kelulusan pasca sanggah di sini ya. Nah, di sini 5 sampai dengan 6 Januari, yang sebelumnya adalah 26 sampai dengan 27 Desember 2022. Jadi ini ada perubahan jadwal ya, sehingga rekan-rekan harus paham bahwa ada perubahan jadwal terkait dengan pelaksanaan P3K Nakes di tahun 2022. Nah, yang terakhir teman-teman untuk pengisian DRH ya, untuk pengajuan NIP di sini mulai 28 sampai dengan 17 Januari 2023. Di sini ternyata ada perubahan ya. Jadi mulai 7 sampai dengan 31 Januari 2023 dan terakhir adalah usul penetapan NIP. Ini 1 sampai dengan 28 Februari 2023 ya. Jadi sini ada kemunduran ya. Jadi ada penyesuaian jadwal. Nah, di sini Februari ya, di sini Januari. Jadi ada mundur sekitar 1 bulan teman-teman ya. Ini untuk penyesuaian jadwal di P3K Nakes tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.